Pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Alpina Susanti, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Lampung Angkatan 1 tahun 2023. Pada video ini, saya akan membahas tugas demonstrasi kontekstual topik 1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Sejatinya, setiap individu itu berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga setiap peserta didik di kelas pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri, berkelompok, berdasarkan tingkat kecerdasan, berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Yang terakhir, peserta didik secara aktif bereksplorasi diri di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu contoh keragaman anak di kelas. Yang pertama yaitu keberagaman minat dan bakat. Setiap peserta didik memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda. Adanya peserta didik yang terampil dalam menggambar atau ahli bidang seni, ada yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan angka, ada yang menyukai pembelajaran agama, dan ada pula peserta didik yang senang dalam pembelajaran umum. Secara teori, keragaman tersebut dapat dijelaskan dengan teori multiple intelligence. Pada teori ini menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Tiap individu memiliki kecerdasan yang dapat hadir atau muncul secara bersamaan atau berurutan dalam satu atau lebih aktivitas. Kecerdasan tersebut digunakan untuk memecahkan suatu persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. Melalui keberagaman kecerdasan ini, maka setiap individu akan memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang kedua, keberagaman gaya belajar di kelas. Ketika sedang mengajar di kelas, guru mengamati bahwa peserta didik A merasa kesulitan memahami pelajaran ketika diminta membaca secara mandiri. Ia baru mengerti ketika mendengarkan guru yang menjelaskannya secara langsung di depan kelas. Kemudian ada juga peserta didik yang memiliki catatan yang rapi. Catatan itu merupakan rangkuman dari apa yang sudah ia baca. Menurutnya, menulis dan membaca dapat mempercepat dia dalam mempelajari materi. Berikutnya, contoh peserta didik yang ketiga yang belum bisa memahami materi ketika ia diminta menonton video percobaan, baru ia akan paham ketika sudah melakukan percobaan di laboratorium. Secara teori, keberagaman ini dapat dijelaskan menggunakan teori modalitas belajar. Modalitas belajar merupakan potensi atau kecenderungan dasar yang dimiliki siswa. Terdapat tiga jenis modalitas belajar, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Selanjutnya, modalitas kinestetik adalah belajar sambil melakukan atau learning by doing.
Dan yang terakhir, peserta didik dapat memiliki modalitas belajar yang multimodal, artinya peserta didik dapat menggunakan salah satu dari mode ini tergantung pada situasinya. Ketiga, keberagaman tingkat kognitif. Peserta didik memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, yaitu ada anak yang dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran. Ada juga yang berada pada kategori sedang dalam memahami pembelajaran dan ada pula yang termasuk dalam kategori rendah atau lambat dalam menangkap materi pembelajaran, sehingga butuh bimbingan lebih bagi guru untuk mengajarinya. Secara teori, keberagaman ini dijelaskan dengan teori Zone of Proximal Development atau ZVD, adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. 4. Keberagaman profil belajar. Di dalam suatu kelas, pasti terdapat perbedaan peserta didik berdasarkan profil belajarnya, yang terdiri dari bahasa, kultur, latar belakang peserta didik, preferensi belajar, karakter, status ekonomi, dan lingkungan keluarga. Sebagai guru, kita harus mampu memetakan peserta didik berdasarkan profil belajar ini untuk memberikan kesempatan pada peserta didik belajar secara natural dan efisien. Dapat dilakukan dengan pendekatan kepada peserta didik secara langsung atau melakukan koordinasi dengan orang tua agar terjalinnya komunikasi, sehingga hal ini dapat melakukan pemenuhan kebutuhan dari peserta didik. Secara teori, keberagaman ini dijelaskan dengan teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosio-kultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Contoh keragaman di kelas berdasarkan teori ekologi oleh Bronfenbrenner adalah adanya keragaman cara berinteraksi antara pendidik dengan peserta didik di dalam kelas.